Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna and Fit bersama saya Bobby Ida. Di video kali ini saya mau berbicara secara detail tentang full body workout. Intinya saya mau kasih kalian full body workout program secara gratis dengan semua gerakan, repetisi, set, intinya semua detail kalian dapatkan. Sebelum kita bahas program secara detail, full body workout artinya sesuai namanya kita melatih seluruh tubuh dalam satu sesi latihan. Intinya back, leg, shoulders, arms semua dicampur digabungin dalam satu sesi latihan. Full body workout paling recommended untuk pemula atau buat kalian yang tidak punya banyak waktu untuk olahraga. Karena full body workout paling baik dilakukan antara 2-4 kali seminggu. Seandainya kamu sudah lebih advance atau kamu mau melatih 5-6 kali seminggu di gym atau rumah, kamu bisa check out workout program aku yang juga gratis, push pull legs di rumah atau push pull legs di gym yang aku akan tampilkan di sini. Saya split full body workout program ini dalam 3 hari. So ada day 1, day 2, dan day 3 atau hari pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya secara structure 3 hari ini sama, otot yang dilatih juga hampir sama, cuma ada sedikit dari gerakannya, ada variasinya, dan juga contohnya gerakan untuk tutup sesinya. Ada satu hari di mana kalian tutup dengan abs atau perut, ada satu hari lagi di mana kalian tutup dengan betis atau calf. Jadi sebenarnya menurut aku paling baik kalau kalian selalu gantian, ya tergantung dengan kalian mau latihan berapa hari ya. Ada berapa dari kalian yang cuma latihan 2 hari, ada yang mau 3 hari. Kalau 3 hari ya paling simple karena kalian tinggal ikutin aja hari pertama, kedua, ketiga, minggu berikutnya hari pertama, kedua, ketiga. Tapi beda kalau contohnya kalian latihan 2 kali seminggu, kalian bisa mulai dengan hari pertama, habis itu hari kedua, minggu depannya kalian mulai dengan hari ketiga, lanjut lagi dengan hari pertama. Intinya selalu diganti juga. Berlaku juga buat kalian yang mau latih 4 kali seminggu, hari 1, 2, 3, habis itu langsung ke satu lagi. Minggu depannya mulai dengan hari yang kedua, 2, 3, 4, dan dengan satu lagi. Day 1 atau hari pertama dimulai dengan gerakan leg press. Kalau kita berbicara tentang structure full body workout, kita mulai dengan otot paling besar terlebih dahulu, lalu ke yang lebih kecil. Karena make sense atau masuk akal, otot yang besar butuhkan tenaga yang paling banyak. Kalau kita lihat di badan kita, otot yang paling besar adalah otot kaki. That's why kita mulai dengan leg press. Manfaat dari leg press adalah kita bisa melatih seluruh kaki kita dengan satu gerakan. Paha depan, paha belakang, dan betis ikut terlibat dalam gerakan leg press. Setelah leg press, kita akan melatih otot back atau punggung dengan lat pull down dengan overhead grip. Selain otot back, yang ikut terlibat dalam gerakan lat pull down adalah biceps dan lengan bawah sebagai secondary muscle. Setelah itu kita akan lakukan dumbbell row single handed atau dengan satu tangan. Sangat bagus supaya kita bisa imbangkan atau supaya power kita atau tenaga kita seimbang kiri dan kanan. Juga untuk muscle imbalance ya, seandainya ada yang dari kalian yang ototnya besar sebelah, solusinya adalah main dengan dumbbell di mana kiri dan kanan kalian bisa latih secara terpisah. Kalau kalian lihat, kalau kita berbicara tentang back workout atau melatih otot punggung, ada gerakan yang namanya pulling movement dan gerakan rowing movement. Dalam sesi latihan ini kita punya 2 variasi gerakan ini. Setelah kita beres dengan back, kita fokus ke chest atau otot dada dengan kita lakukan dumbbell incline press. Ada beberapa angle yang kita bisa main untuk chest atau otot dada. Ada incline, flat, dan decline. Sebenarnya pada dasarnya semua dari angle itu akan melatih seluruh otot dada atau chest kita ya. Tapi kita bisa fokus. Contohnya kalau incline lebih fokus ke upper atau dada bagian atas, flat lebih ke tengah atau middle chest, dan kalau kita bisa decline lebih ke dada bagian bawah. Tapi pada dasarnya seperti saya sudah jelaskan, kita selalu melatih seluruh dada kita. Setelah itu kita akan lakukan gerakan dumbbell side raises. Bisa dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk, terserah kalian yang paling nyaman buat kalian. Karena sebenarnya dalam gerakan dumbbell incline press kita sudah melatih bahu bagian depan juga. Jadi sekarang kita mau fokus ke bahu bagian samping karena itu sangat penting untuk V-shape dari tubuh kita. Kalau bahu kita lebar, secara otomatis pinggang kita kelihatan lebih ramping, lebih kecil ya. Setelah itu kita akan lakukan triceps extension dengan rope. Ini satu gerakan yang sangat basic. Otot triceps adalah otot yang paling besar di lengan kita. That's why kita lakukan triceps sebelum biceps. Sekarang jangan takut karena itu salah satu stigma di Indonesia. Biceps dan triceps tidak boleh digabung karena katanya tidak maksimal untuk perkembangan otot. Tapi full body workout kalian boleh campur apa aja. Itu sebenarnya cuma mitos aja ya. Sampai sekarang masih banyak orang percaya itu walaupun secara sains tidak ada bukti. That's why setelah triceps kita langsung lanjut dengan dumbbell biceps curls. Di sini sekali lagi karena kita pakai dumbbell, kita punya kesempatan untuk latihan kiri dan kanan secara terpisah sehingga lama-lama ya dalam berapa bulan atau dalam berapa tahun kita bisa imbangkan tenaga atau power di kiri dan kanan. Latihan ini atau workout ini kita tutup dengan gerakan crunches untuk fokus ke otot perut. Ada juga yang orang berkata sebenarnya kita tidak harus melatih otot perut, tapi sebenarnya kalau kalian
kalian lihat di olahraga yang lainnya, ini juga sangat bermanfaat seandainya kalian masih main sepak bola, basket, dan olahraga yang lain. Kalau kalian punya core yang kuat, itu sangat membantu dalam olahraga lain ya. Day 2 atau hari kedua dimulai dengan gerakan squats. Sama seperti leg press, dengan gerakan squats kita melatih seluruh tubuh bagian bawah. Selain dari itu juga pinggang dan core atau perut ikut terlibat dalam gerakan squats. Intinya hampir kita melatih seluruh badan dengan gerakan squats. Di sini saya mau kasih tips kalau gerakan squats itu jangan main dengan ego, tapi benar fokus ke form atau tekniknya. Artinya turun sampai 90 derajat, kalau kalian bisa lebih ke bawah lagi, tapi ini akan tergantung dengan anatomi kalian. Semakin panjang kaki kalian, semakin susah untuk turun sampai benar bawah, tapi minimal 90 derajat atau paralel dengan lantainya. Ini sangat penting, jangan bebannya di fullin ya, benar berat banget, tapi kalian nggak turun sampai 90 derajat. Kalian nggak dapat manfaatnya. Setelah itu kita akan melakukan cable row. Melakukan gerakan row ini dengan cable, kita dapat namanya constant tension, tekanan yang terus-menerus berlanjut karena kita pakai cable. Setelah itu kita akan lakukan gerakan bench press dengan barbell. Bench press adalah salah satu basic gerakan dan bagus untuk menambah kekuatan di tubuh bagian atas. Di sini juga sama seperti squat, jangan terlalu main dengan ego, jangan fokus ke bebannya, tapi fokus ke teknik yang benar ya. Setelah itu kita akan lakukan gerakan butterfly. Kalau kalian lihat di hari yang pertama kita ada 2 gerakan untuk otot back, di hari yang kedua kita akan lakukan 2 gerakan untuk otot chest, karena kalau kita berbicara tentang chest atau latihan otot dada, ada 2 variasi atau 2 jenis gerakan. Yang pertama adalah pressing movement dengan contohnya bench press atau dumbbell incline press, lalu jenis kedua adalah flying movements, dalam kasus ini butterfly ya. Butterfly adalah benar-benar isolation movement, di mana kalian benar fokus untuk rasakan otot dada kalian. Jadi mind muscle connection sangat penting. Setelah itu kita fokus ke reverse flies di alat yang sama. Reverse flies fokus ke otot bahu bagian belakang yang sangat penting untuk posture tubuh kita. Kebanyakan orang jarang latih bahu bagian belakang, tapi itu sangat penting supaya bahu kalian benar-benar kelihatan bulat dan buat posture badan itu sangat-sangat penting. Seandainya kalian tidak punya alat reverse butterfly ini di gym kalian juga bisa lakukan gerakan ini dengan dumbbell atau cable juga bisa. Setelah itu kita akan lakukan gerakan buat triceps dengan overhead triceps extension dengan dumbbell. Kalau kita berbicara tentang otot triceps terdiri dari 3 kepala, lateral, medial, dan long head. Kalau kita lihat medial dan lateral head itu bisa dilatih dengan triceps extension dengan cable ya. Problemnya kalau kita bicara long head itu hanya diaktifasi atau hanya kena kalau siku kita di atas kepala kita. Yang kita lakukan dengan gerakan ini overhead triceps extension dengan dumbbell. Setelah itu kita akan lakukan rope hammer curls. Bedanya dengan biceps curl biasa adalah kalau hammer curls fokus ke brachialis. Brachialis adalah bagian dari biceps kalian yang terletak di antara biceps dan triceps kalian, dan jika dilatih itu membuat otot biceps kalian kelihatan lebih besar. Habis itu kita tutup workout ini dengan calf raises ya. Di hari yang pertama tutup dengan abs atau perut. Di hari kedua kita tutup dengan calf raises. Mau standing atau mau seated terserah kalian. Day 3 atau hari ketiga dimulai dengan gerakan leg curls. Secara spesifik leg curls fokus ke paha bagian belakang. Biasanya orang itu jarang lakukan gerakan buat melatih paha bagian belakang, dan itu seringkali bisa menyebabkan problem di lutut ya. Banyak orang suka sakit lutut karena paha bagian depan atau bagian depan terlalu dominan dan paha bagian belakang tidak pernah dilatih. Tapi juga kalau selain dari kita bicara tentang problem dengan lutut, di semua olahraga mau itu basket, sepak bola, lain sebagainya, kalau kalian punya hamstring atau paha bagian belakang yang kuat, itu sangat membantu untuk menghindari cedera. That's why aku sangat rekomen untuk melatih paha bagian belakang. Next kita fokus ke otot back, kita akan lakukan reverse pull down. Bedanya dengan overhead grip adalah otot biceps ikut terlebih banyak dalam gerakan ini ya, persentase biceps lebih tinggi, tapi memungkinkan kita untuk angkat beban lebih berat. Kalau secara detail kita bicara tentang over dan underhand grip, bedanya apa? Kalau overhead grip lebih fokus sebenarnya ke upper back atau rhomboids kita. Kalau kita bicara tentang underhand grip atau reverse grip, itu lebih fokus ke otot sayap atau dalam bahasa Inggris lats-nya. Next kita akan lakukan gerakan dips. Gerakan dips bisa dilakukan dengan body weight atau juga biasanya di gym ada gerakan buat assisted dips atau assisted pull-ups. Kalian juga boleh pakai gerakan ini. Saya sangat sarankan untuk pakai grip yang lebih lebar karena di sini kita mau fokus ke otot chest. Kalian lebih condong ke depan dengan badan kalian dan tidak terlalu lurus, karena kalau badan kalian lurus itu lebih fokus ke triceps daripada chestnya. Next kita akan lakukan gerakan single side raises untuk fokus ke bahu bagian samping yang seperti saya sudah jelaskan sangat penting buat V-shape dari tubuh kita. Next adalah gerakan single triceps extension ya, kiri dan kanan secara terpisah. Kenapa kita lakukan gerakan ini single? Karena biasanya juga
juga dari mind muscle connection. Kalau kita hanya melatih misalnya kiri atau kanan, itu biasanya lebih terasa. Jadi sebenarnya dengan single movement atau gerakan yang melibatkan hanya kiri atau kanan, supaya meningkat mind muscle connection kalian, dan di sisi lain juga supaya kiri dan kanan secara power berseimbang. Setelah itu kita akan lakukan seated curls. Bedanya kalau dengan standing curls adalah, atau gerakan kalau kita lakukan gerakan yang sama dalam posisi berdiri adalah, dalam seated curls kita tidak bisa swing sama sekali ya, dari teknik yang lebih strict, sehingga kita bisa benar-benar rasakan otot biceps kita tanpa pinggang kita ikut terlibat dalam gerakan ini. Dan kita akan tutup workout terakhir ini dengan reverse crunch. Bedanya dengan crunch biasa adalah kita angkat kaki kita lebih fokus ke lower abs kita. Tapi sebenarnya sama seperti aku jelaskan dengan incline, decline dan lain sebagainya. Di sini juga abs, mau kita posisinya crunch biasa atau reverse crunch, pasti kita selalu melatih seluruh otot perut kita. Hanya kita bisa fokus ke area yang tertentu. Di setiap gerakan kalian akan lakukan 3-4 set. Ini tergantung masing-masing ya. Mungkin kalau kalian benar-benar masih baru pemula atau kalian tidak punya banyak waktu buat latihan di gym, kalian cukup dengan 3 set. Tapi kalau kalian punya waktu yang lebih atau kalian merasa 3 set belum efektif atau belum maksimal, tambahin sampai 4 set. Kalau kita bicara tentang repetisi, biasanya kalau kita bermain secara teorinya ya, sport science itu biasanya kalau pemula dianjurkan untuk lakukan kurang lebih kisaran 15-20 repetisi. Ini agak termasuk dengan endurance. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi dengan klien saya juga, aku rekomen 10-15 repetisi. Karena biasanya kalau sampai 20 repetisi, biasanya orang lebih capek di kardiovaskular daripada ototnya yang capek ya. Intinya nafas kalian sudah habis sebelum kalian mencapai muscle failure atau kalian bisa benar latihan otot kalian secara efektif. So, kalau kalian benar baru mulai di gym, 10-15 repetisi. Kalau kalian tidak bisa lakukan 10 repetisi, artinya beban yang kamu pakai terlalu berat. Kalau kamu bisa lakukan lebih banyak daripada 15 repetisi, artinya beban yang kamu gunakan terlalu ringan. Tapi sekali lagi di sini juga yang paling utama adalah teknik harus benar, tempo harus benar. Kalau seandainya kamu sudah latihan 3-6 bulan dan kamu pengen lebih challenge dirimu sendiri, kamu bisa lakukan dari 6-12 repetisi. Ini termasuk range hypertrophy, artinya untuk membentuk massa otot. Tenaga pasti naik, tapi fokusnya untuk membentuk massa otot. Terakhir, untuk istirahat atau rest di antara set, biasanya kalau saya pribadi dari 1-3 menit. Tapi ini tergantung juga dengan gerakan. Contohnya, kalau kalian lakukan bermain satu set squats yang bermain intens banget, ya mungkin kalian bisa rest atau istirahat 3-5 menit. Intinya kalian mau mulai set terbaru dengan fresh gitu, dengan tenaga yang bermain full gitu, power yang full, supaya set selanjutnya juga efektif. Tapi kalau kita bicara dengan gerakan seperti crunches, ya mungkin setelah 30 detik atau 1 menit kalian sudah bisa lakukan satu set lagi, karena tidak terlalu intens seperti kalian melakukan gerakan squat. Tadi di situ sebenarnya saya tidak mau kasih benar patokan kalian harus istirahat 3 menit atau 1 menit. Aku mau serahkan itu kepada kalian, di mana kalian harus mengerti ada gerakan yang lebih susah atau lebih intens, di mana mungkin saya akan rest 2-3 menit, dan ada gerakan yang lebih ringan efek ke tubuh kita ya. Satu set crunches itu lebih ringan, lebih light daripada satu set squats atau deadlift, sehingga mungkin di situ kalian rest cuma 45 detik, 1 menit, atau mungkin paling lama 1,5 menit. Okay guys, thank you so much for watching this video, dan please support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Dan seandainya kamu masih punya pertanyaan tentang full body workout ini, tuliskan di comment section. See you in the next video.